Shalom, selamat malam. Ya, sebelum saya buka, saya mau menyampaikan jawab menjawab pertanyaan yang timbul. Ya, apakah boleh orang Kristen bercerai? Jadi, kalau saya punya prinsip, ya, punya prinsip, apakah orang Kristen itu boleh bercerai dan kemudian boleh kawin lagi. Makanya saya mau bukakan dulu ayat yang terdapat dalam Matius 19. Di sana dikatakan, demikian ayat 6 dan 7. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, karena ketegaran hatimu, karena kedegilan hatimu, karena kerasnya kepalamu, karena kau tak mau bertobat. Ya, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tapi sejak semula tidaklah demikian. Lalu Lukas 16 ayat yang ke-18, ayat Lukas 16, ya, Lukas 16 ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Allah. 18. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang menceraikan suaminya, ia berbuat zina. Jadi zina. Makanya dalam Maliaki 2 ayat 16 itu dikatakan bahwa Tuhan membenci perceraian. Membenci perceraian. Makanya di organisasi gereja Pantekosta saya membuat organisasi gereja Pantekosta selama 2 minggu pada waktu itu. Istri saya pengetik, saya sebagai komisitornya. Jadi salah satu tipe-tipe pelayan itu tidak boleh bercerai. Ya, kalau dia bercerai tidak menikah masih boleh. Ya, karena di dalam 2 Korintus 7 itu. Tapi dia tidak menikah. Tapi kalau dia menikah, dia harus turun dari jabatan. Kalau dia nggak mau turun, pecat. Jadi tidak boleh melanggar kebenaran firman. Mau apa lagi dibawa kepada jemaat Tuhan? Mau mentransfer roh spirit perzinahan itu dia. Mau menyampaikan kecabulannya. Mau menyampaikan roh perzinahannya. Supaya jemaat semua transfer roh perzinahan. Tidak bisa. Jadi kalau orang Kristen dikatakan apakah boleh orang? Saya sih berprinsip tidak boleh, ya, tidak boleh. Jadi ya, tapi saya juga tidak mengabaikan kebenaran yang lain. Firman Allah yang mengatakan bahwa kalau dia cerai tapi dia tidak, ya karena mungkin sudah sakit hatinya berlebihan. Ya, sampai ini nggak bisa cocok. Tapi sebenarnya kan pernikahan itu bukan karena cocok atau tidak, bisa mengampuni atau tidak, bisa mengasihi atau tidak. Kalau bisa mengampuni kan, ya nggak kan mungkin. Ya selama ini kan ditanamkan dalam hatinya. Ya hari ini saya berikan kesempatan bagi, lalu nggak bisa dia menahan. Ya 2 kali 3 kali nggak bisa. Yesus kan katakan 70 kali 7. Pengampunan itu tanpa batas sebenarnya. Sama seperti Yesus yang sudah mengampuni dosa-dosa kita. Tentu kita tidak ingin pasangan kita berselingkuh kah, bercerai kah, tidak ingin. Ya. Tapi kalau orang bercerai lalu menikah, itu tidak boleh, ya. Itu jelas merusak
pekerjaan Tuhan. Anak muda merusak, bahkan spiritnya itu akan bisa transfer kepada orang-orang yang belum menikah. Itu sebabnya saya mengatakan kepada waktu saya menjadi sekun di gereja Pantekosta ini, saya menemukan orang yang seperti itu. Saya pecat. Betul-betul saya pecat. Tidak peduli siapapun dia. Saya pecat. Karena apa? Nggak ada jalan pengampunan. Dan selama dia bercerai, dia melayani Tuhan dengan baik, ya nggak menikah, nggak ada masalah. Tapi berapa bulan kemudian dia menikah, ya itu jadi masalah. Pecat. Jadi kalau ada hamba-hamba Tuhan yang mendukung orang-orang seperti ini juga bertobat. Jangan hanya mau menambah jemaat atau bilangan gereja, lalu Anda melanggar norma-norma hukum organisasi gereja Pantekosta. Jangan. Saya ini sudah mendengar banyak tentang apa yang ada di gereja Pantekosta ini. Jadi berhati-hatilah. Jangan sebarkan spirit perceraian, spirit perzinahan dalam gereja yang kita layani. Dan yang saya mau katakan kepada hamba-hamba Tuhan yang seperti ini, sadarlah, turunlah. Serahkan pelayanan itu kepada anakmu kah, kepada siapakah? Itu jauh lebih baik, lebih terhormat. Kalau Anda mau memuaskan hawa nafsu dagang Anda, silakan. Tapi kan Tuhan katakan bertobat. Seorang pelayan itu istri dari satu orang, bukan istri dari dua orang. Apalagi yang ada saya dengar, itu istrinya dua. Disetujui lagi oleh istri pertamanya. Gila nggak? Ini mungkin karena faktor Chen ya. Kita nggak tahu. Tapi saya mau katakan, ya kalau ada di gereja Pantekosta yang seperti ini, tapi sepertinya ada. Saya sudah dengar beberapa ya, yang ya tapi kebenarannya saya belum tahu. Tetapi kebetulan pertanyaan ini ada. Bisakah orang Kristen bercerai? Ya, ada orang yang mengatakan bisa, tapi saya penganut yang tidak bisa. Kalau ada katakan orang bisa bercerai, tapi dia tidak menikah lagi, ya silakan. Tapi bagi saya kalau bercerai lebih baik tidak bercerai. Roh pengampunan harus ada, roh kasih harus berada. Ini kan demi anak-anak, demi semualah. Ya berarti kita itu istilahnya berkorban. Kalau Yesus saja mengorbankan kehidupannya bagi kita, masakan kita nggak bisa berkorban bagi keluarga kita? Masakan kita tidak bisa berkorban bagi hidup kita? Demi terjalinnya kasih mesra kembali. Tidak ada yang tidak bisa dipulihkan oleh Tuhan. Semuanya bisa, tergantung kepada hati kita. Kalau hati kita degil, hati kita mau berbuat cabul, hati kita berpikiran yang tidak seperti di luar sana, bisa 4 istrinya, kita nggak perlu meniru-niru itu. Alkitab katakan satu aja nggak habis-habis. Ya. Terus kamu kawin lagi mencari apa sih? Kan itu juga. Orang bilang apam itu. Ya janganlah. Lebih baik berbalik kepada istrimu. Roh pengampunan bekerja. Siapa yang salah, minta ampun. Jangan diulangi. Perempuan berzina itu kata Yesus, mau dilempari batu. Terus Yesus bilang, siapa di antara kalian tidak berdosa, dialah pertama kali melempari. Enggak satu pun. Lalu Yesus bilang, mana semua orang itu? Mau udah pergi Tuhan. Aku juga tidak menghukum kamu. Tapi jangan lagi berbuat dosa. Kan itulah hebatnya Tuhan itu. Dia memberkati keluarga sehingga anggur baru selalu ada. Kenapa anggur baru kita itu hilang? Kasih yang sudah Tuhan anugerahkan. Karena hubungan, saya yakin itu. Saya percaya sekali hubungannya dengan Tuhan itu rusak. Kalau hubungannya dengan Tuhan sudah rusak, ya sudahlah, bahasa Yonara lah. Jadi saya berharap kepada khususnya yang ada di organisasi GP sekarang ini, yang ada menerima jemaat yang apa itu istilahnya, yang mengambil dari jemaat
yang lain, tapi dalam posisi dia menikah kembali masih ada istrinya. Bertobat, bertobat. Jadi jangan permudah semuanya. Hanya untuk menambah jemaat, gak perlu. Kita memerlukan kualitas. Hidup itu kualitas iman. Kami di sini memang mengalami kesulitan. Baru beberapa teman saya, 6 gereja itu ditutup. Tapi kita harus tetap berjuang dengan semangat, dengan gairah ilahi. Kita tidak padam-padam dengan segala tantangan yang ada. Kita tidak putus asa. Karena kita punya Tuhan, kita kasih kita kepada Tuhan. Kalau mau menikmati nikmatnya, saya lebih memilih tawaran orang yang sudah disediakan bagi saya waktu itu di Bali atau di Jakarta. Tapi saya tidak memilih itu. Tapi saya memilih untuk menderita bersama dengan Yesus di kota ini. Bersama dengan Yesus kita lakukan perkara-perkara. Jadi tetaplah on the track, tetaplah dalam jalur firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Ini saya mau makan mie ini. Weh, banyak sekali apa ini istri saya. Tadi saya minta ini sama istri saya ingin sekali makan mihun ya. Karena saya sudah lama nggak makan mihun dan kebetulan ini hari ulang tahun saya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Ini banyak kali nih. Pokoknya istri saya bilang, "Nih, sampai puas loh." Ya, jadi ya saya berharap ya kita kembali kepada ajaran firman Allah yang sejati ya. Jangan kita ikut dengan ajaran-ajaran sinkritisme itu. Enggak boleh lah ya. Jadi kita mau makan, ada yang mau makan, ini hari saya ke-34 ya. Berdoa berpuasa karena saya sadar dalam situasi dan kondisi pertarungan rohani yang memang gak mudah untuk melayani di kota ini, di daerah ini. Tapi saya tetap yakin bahwa Yesus itu punya kuasa, punya yang namanya kehebatan yang sangat luar biasa. Sehingga kalau teman-teman saya katakan kepada teman-teman saya yang mengalami, bergerak, buka terus sampai dia mengeluarkan surat. Jadi kalau tidak surat, ikut ibadah terus. Yang namanya kita mau ibadah perlu tempat. Ya, masih ada kadrun-kadrun di daerah kami ini. Ya begitulah. Yang anehnya lagi aparat juga terlibat di situ. Jadi mau bilang apa? Jadi jangan Yang mau saya bilang adalah bantu doa kami. Ya, bantu teman-teman kami yang 6 itu supaya istilahnya ya bisa selesai dari masalah ini. Memang sudah masuk di online ya, koran news online. Saya tidak tahu bagaimana perkembangan selanjutnya ini dari teman-teman saya, tapi dalam minggu-minggu yang lalu mereka tetap terus berjuang. Ya memang nggak mudah di daerah kami ini, tapi kami yang ada di daerah ini percaya sekali akan pembenaran Tuhan, akan perlindungan Tuhan. Apalagi saya ini di kampung Arab ya, jadi saya betul-betul, orang sudah bilang udah pindah saja dari situ. Terus saya bilang, kalau saya pindah dari situ siapa lagi yang menjadi pendoa di daerah saya? Kalau saya melayani untuk cari uang, ya mungkin saya memang butuh uang, butuh untuk hidup, baik bagi saya, bagi anak-anak saya, bagi uang kuliah anak-anak saya. Tetapi saya tidak di situ. Saya bilang, saya dipanggil oleh Tuhan bertahan dalam situasi dan kondisi apapun bersama dengan Dia. Saya sudah melewati banyak kesusahan di provinsi ini. Saya tahu provinsi ini keras seperti batu, tapi yang ditangisi dengan doa dan air mata dan puasa. Saya yakin satu kali semua akan terbuka dengan baik. Satu kali apa yang sukar itu, sama seperti saya selama 6 tahun tidak mau menerima berita keselamatan itu. Tapi setelah 6 tahun di bawah orang, yaitu Pak Joni Sinaga sama Joni Longkutoi, pada akhirnya remuklah tembok yang saya bangun itu. Dan saya juga berharap
Itu sebabnya saya berdoa dan berpuasa. Hampir setiap tahun saya mengambil puasa panjang untuk daerah saya ini. Menangisi daerah saya, mendoakan daerah saya di dalam kasih Tuhan. Saya tidak bisa lebih dari situ. Karena saya tahu hanya Tuhan yang mampu mengubah. Doa yang menyentuh surga, itu yang bisa mengubah mereka. Dan itu sebabnya saya mau katakan, ya kalau kita diberikan pelayanan yang bagus, jangan rusak. Mau kawin lagi, pikir apa lagi, pikir. Ya kalau mau pikir, pikirkan pekerjaan Tuhan. Enggak yang dipikirkan itu kawin lagi. Kalau enggak mau apa, ya jangan main-main gitu. Ya kalau mau apa yang baik, ya kerjakan roh pengampunan itu supaya Tuhan apa ya bantu doa kami di provinsi ini, di NTB ini, siapapun yang mendengar, bantu kami ya supaya semua berjalan dengan baik dan tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kami percaya itu bahwa Tuhan tetap Tuhan yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Mari kita makan. Saya berdoa dulu. Tuhan Yesus berkati.